Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan resep dan tutorial cara membuat nastar gulung yang sangat enak dan lumer di mulut. Simak terus ya videonya sampai habis. Langkah pertama, kita buat selai nanasnya terlebih dahulu ya. Di sini saya siapkan 5 buah nanas ukuran besar. Nanasnya saya potong-potong supaya lebih mudah untuk di blender. Misalkan teman-teman mau diparut juga bisa ya. Setelah nanas di blender atau diparut, kita masak ya. Supaya selai lebih harum, tambahkan 3 lembar daun pandan dan 1 batang kayu manis. Kemudian kita masak dengan api sedang. Lebih baik kita tutup dulu ya, biarkan airnya sedikit menyusut. Setelah air sedikit menyusut, kita buka tutup pancinya, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 250 gram gula pasir. Untuk gula pasir bisa disesuaikan dengan selera. Lalu kita aduk-aduk terus sampai selainya menjadi agak kering. Membuat selai nanas untuk isian nastar, pastikan kita memasaknya sampai agak kering seperti ini. Nah, kalau ini kira-kira sudah kering ya teman-teman, bisa langsung kita matikan apinya. Setelah selai nanas sudah dingin, bisa dibentuk sesuai dengan selera. Karena mau saya buat isian nastar gulung, jadi saya bentuk lonjong seperti ini. Dan saya timbang kurang lebih 6 gram. Langkah kedua, kita buat kulit nastarnya ya. Kita siapkan 100 gram margarin dan 75 gram butter atau mentega. Teman-teman juga bisa pakai full margarin ya. Kemudian tambahkan sejumput garam, 30 gram gula halus. Kemudian kita aduk rata. Bisa juga diaduk menggunakan mixer, tapi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama menyebabkan kue nastar melebar saat dipanggang. Setelah rata dan lembut seperti ini, tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu kita aduk rata. Masukkan 15 gram susu bubuk, kemudian kita aduk sebentar saja. Lanjut kita masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya pakai merek Kunci Biru. Masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk rata.
Nah, kalau adonan sudah seperti ini, siap untuk dicetak. Mengaduk adonan nastar cukup menggunakan spatula atau sendok, karena kalau diulenin menggunakan tangan menyebabkan kulit nastarnya menjadi keras. Siapkan loyang dan tidak perlu dioles dengan margarin. Untuk cetakan nastar gulung, saya pakai yang seperti ini. Ini saya beli di online shop, teman-teman bisa cari di Shopee ya. Kita masukkan adonannya ke dalam cetakan, kemudian kita semprot. Setelah kita cetak, langsung aja kita panggang. Setelah oven dipanaskan minimal 10 menit, lalu kita masukkan loyang yang berisi nastar. Kemudian kita panggang dengan suhu 150 derajat, api bawah selama 15 menit. Ini saya memakai oven listrik dari Mito yang tipe fantasi. Ini oven bagus banget, matang merata, jadi nggak perlu diputer-puter loyangnya dan hasilnya sangat oke. Nah, ini setelah 15 menit kita keluarkan dari oven lalu kita oles. Untuk bahan olesannya saya memakai 2 butir kuning telur, ditambah 2 sendok teh minyak goreng, ditambah 2 tetes pewarna kuning telur, kemudian diaduk rata lalu siap untuk dioles. Ini kondisi nastarnya masih panas ya teman-teman. Jadi tadi baru keluar dari oven langsung saya oles. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nunggu hangat dulu juga bisa. Setelah kita oles, kita panggang lagi. Kecilkan suhunya menjadi 140 derajat, pakai api bawah 10 menit. Dan kalau mau hasilnya kecoklatan, bisa pakai api atas selama 5 menit. Nah, ini setelah 15 menit kita panggang kedua, nastar sudah matang dan siap diangkat. Setelah kita angkat dari oven, biarkan sampai dingin di atas loyang ya. Selain oven listrik, bisa juga menggunakan oven tangkring. Kita panggang dengan api kecil selama 15 menit.
Setelah 15 menit kita keluarkan, lalu siap dioles dengan kuning telur. Setelah dioles dengan kuning telur, kita panggang kedua selama 15 menit dengan api kecil. Jangan lupa lubang ovennya dibuka ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya yang dipanggang menggunakan oven tangkring. Hasilnya juga bagus, nggak jauh beda dengan pemakaian oven listrik ya. Nah, yang di loyang itu hasilnya yang kita panggang menggunakan oven tangkring. Untuk perbedaannya, kalau pakai oven listrik itu hasil olesannya lebih kecoklatan ya. Dan untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 600 gram, tergantung dengan besar kecilnya nanas yang kita gulung. Sekarang kita cobain. Dan ini nastar paling enak, lumer, pulen, pokoknya bikin lagi. Teman-teman wajib cobain ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena bakalan ada resep-resep menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.